Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dimanapun kalian menyimak ya, dan kita belajar bareng, kalian selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan penuh semangat ya. Baiklah, untuk pertemuan hari ini kita akan masuk ke pembahasan fisika, yaitu tentang usaha dan pesawat sederhana. Nah, ini kita bukan lagi bikin pesawat bentuknya kecil gitu ya, bukan. Jadi apa ya? Ayo, nanti kita akan ngebahas di slide-slide berikutnya, oke? Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, kita mulai. Baiklah. Ini akan kita bahas ya, usaha dan daya, dan kemudian ada pesawat sederhana. Kita masuk dulu di usaha dan daya. Baik. Usaha itu adalah suatu kemampuan untuk melakukan kerja atau aktivitas. Maka untuk melakukan usaha itu dibutuhkan energi. Tanpa adanya energi, kita tidak akan bisa beraktivitas, kita tidak akan bisa berusaha. Ya, kita butuh makan, butuh minum, butuh bernafas, itu adalah sumber energi. Yang mana kalau kita terpenuhi energinya, maka kita akan mampu melakukan. Tapi kalau misalnya kita tidak terpenuhi energinya, ya kita akan lemes, nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa mikir, nggak fokus, maka tidak bisa melakukan usaha, ya. Sama kayak misalnya mobil ingin jalan harus ada sumber energinya, yaitu bensin. Oke. Kipas angin biar bisa muter harus ada energinya, yaitu listrik. Remote biar bisa bekerja harus ada energinya, yaitu baterai dan segala macamnya ya. Kalau tidak ada energi, ya tidak akan bisa melakukan kerja atau aktivitas. Nah, dikatakan kita telah melakukan usaha pada suatu benda itu jika benda telah mengalami perpindahan ya. Misalnya nih, ada bangku di kelas 8A ya, 8A itu ada di lantai 2. Nah, ibu pindahin nih bangku ini dari 8A turun ke lantai 1, balik lagi, dikembaliin ke 8A lagi. Artinya melakukan perpindahan nggak bangku tersebut? Walaupun tadi ibu udah muter-muter lantai 2, turun ke lantai 1, balik lagi ke lantai 2 gitu. Dia melakukan perpindahan nggak? Tidak. Kenapa? Karena awalnya ada di 8A, balik lagi ke 8A. Jadi walaupun ibu udah capek-capek mindahin karena tidak ada perpindahan, maka dikatakan dalam fisika bahwa ibu belum melakukan usaha. Yang dikatakan usaha kalau benda tersebut mengalami perpindahan. Ya. Walaupun misalnya pindahnya misalnya bergeraknya hanya sejarak 10 cm misalnya. Nah, tapi kan ada perubahan kan 10 cm, tidak di tempat yang sama lagi gitu. Berarti benda tersebut telah melakukan usaha gitu. Oke? Paham ya? Jadi bendanya itu harus berpindah tempat. Kalau tetap pada posisi awalnya, maka dikatakan belum melakukan usaha. Ya. Nah, di sini jika kita memberikan gaya ya, kita lanjut ya. Jika kita memberikan gaya ya, dengan menarik atau mendorong benda, tetapi bendanya tidak mengalami perpindahan tempat. Nah, nih, tidak ya, tidak mengalami perpindahan tempat. Oke. Bendanya itu tidak mengalami perpindahan tempat. Maka sama saja kalau kita itu belum melakukan usaha ya, atau usahanya sama dengan 0. Oke? Ya. Nah, dalam fisika, usaha itu termasuk besaran turunan atau vektor, yang mana kalian sudah belajar di kelas 7. Besaran turunan atau besaran vektor itu adalah besaran yang dapat diturunkan. Ya, yang dia berasal dari besaran-besaran pokok. Jadi, dia punya rumus ya.
ciri-cirinya itu kalau bisa besaran turunan atau besaran vektor dia punya rumus. Satu internasionalnya adalah joule. Right? Baik. Paham ya? Kita lanjut ya. Ini joule, ingat satu internasionalnya joule atau boleh ditulisnya adalah J. Oke. Nah, ternyata usaha ini telah Allah jelasin dalam surat Al-Baqarah ayat 17. Perumpamaan mereka itu seperti orang-orang yang menyalakan api setelah menerangi sekelilingnya. Allah melenyapkan cahaya yang tidak menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan dan tidak dapat melihat. Apa maksudnya? Mereka seperti orang-orang yang menyalakan api setelah menerangi sekelilingnya. Allah melenyapkan cahaya dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Padahal mereka telah menyalakan api. Jadi walaupun mereka sekuat apapun mereka ya, tapi kalau misalnya mereka tidak ada perubahan, nah maka tidak ada usaha. Ya, sama aja dengan hasilnya nol. Baik. Nah, sekarang kita sudah masuk ke rumus. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa usaha itu merupakan salah satu dari besaran vektor atau besaran turunan. Salah satu ciri dari besaran vektor atau besaran turunan adalah dia memiliki rumus. Right, inilah rumus dari usaha, yaitu W sama dengan F kali S. Ya. Nah, di sini untuk W sama dengan F kali S, Ibu akan jelaskan sesuatu. W di sini itu adalah usaha, ya, satuannya adalah joule. Ini semuanya pakai satuan internasional ya. Kalau joule udah pakai satuan internasional, berarti yang lainnya juga satuan internasional. Ya. F itu adalah gaya. Kita udah belajar F ini di bab 1 tentang gerak pada benda. Satuannya adalah Newton. Kemudian S itu adalah jarak atau perpindahan, satuannya adalah meter. Oke. Fisika itu saling terkait. Kalau kamu nggak paham di bab 1, kamu akan kebingungan nanti di bab usaha. Ya. Jadi kalau misalnya kalian masih bingung di bab usaha, silakan baca dulu di bab 1, flashback. Baru nanti kalian lanjut lagi di bab usaha dan daya. Oke. Tadi sudah dikatakan di sini W adalah usaha, satuannya adalah joule. F adalah gaya, satuannya adalah Newton. Ini adalah S kecil ya. Perpindahan satuannya adalah meter. Nah, ini kalau yang ditanya adalah W, ya. Bagaimana kalau yang ditanya adalah F? Kalau yang ditanya adalah F, ya ingat sama dengan ini adalah pembatas tembok. Ya, dia pembatas tembok. Nah, W ini sekamar sendiri. Tadinya F sama S berdua. Kenapa? Kok W sendiri? Karena dia yang lagi tanya. Orang kalau lagi diinterogasi, lagi tanya-tanya ya sendiri kan kalau di kantor polisi. Nah, itu sama. W lagi ditanya nih. Maka rumusnya W sama dengan F kali S. Karena yang ditanya, yang dicari adalah W. Gitu. Kalau misalnya F yang ditanya, mau F yang ditanya ya gampang. F-nya harus sendiri. Gitu. Nah, tapi kan F harus sendiri, berarti S-nya harus pindah. Kalau misalnya F yang pindah, lah mau pindah ke sini ada W. Mau pindah kemana lagi? Kan ruangannya cuma ada 2. Berarti S-nya harus pindah. Ya. Nah, F ini harus sendiri. Berarti sini sama dengan S-nya harus pindah. Nah, kamu lihat di sini. S-nya tadinya posisinya dikali, ya. Nah, dia pindahlah dari kali, pindah jadi dibagi. Oke, jadinya tadinya di atas pindah jadi di bawah ya. Jadinya di sini W dibagi S. Tuh. Oke. Ya, paham ya? Kalau yang ditanya adalah F. Begitu juga kalau yang ditanyanya adalah S, ya kan? Kalau yang ditanyanya S, ya sama. Berarti S-nya harus sendiri. Berarti siapa yang pindah? F yang harus pindah. Tadinya dikali, pindah jadi dibagi. Berarti W dibagi F. Gitu, ya. Nah, berarti ini bisa dinyatakan dalam rumus segitiga. Ya, berarti yang di atas siapa nih? Yang di atas W ya. Yang di bawah F sama S. Ini rumus segitiga nih. Nah, kalau yang ditanya W, berarti F sama S sejajar nih.
Kalau sejajar berarti dia dikali, berarti W sama dengan F dikali S. Kalau yang ditanya S, nah W sama F, nah kamu lihat deh, dia atas bawah kan, berarti S sama dengan W dibagi F. Kalau atas bawah berarti dibagi nih, tuh ya. Begitupun kalau ditanya F, berarti W dibagi S, ya kan ada atas bawah. F sama dengan W dibagi S. Ya, gampang ya. Jadi dengan kamu paham satu rumus, ternyata kamu udah dapet 3 rumus. Oke? Gampang ya. Nah, ini pakai rumus segitiga aja. Selesai deh. Oke, next. Nah, kita udah mulai ke contoh soal. Sebuah benda ingin dipindahkan sejauh 4 meter. Langsung aja, sejauh dipindahkan sejauh 4 meter. Meter itu punyanya jarak atau perpindahan, berarti simbolnya adalah S kecil. Dengan besar usaha 80 joule, berarti W besar. Maka besar gaya yang harus dikeluarkan, nah yang ditanya adalah F ya. Agar benda tersebut dapat berpindah adalah, nah yang ditanya F nih, bukannya W. Pakai rumus apa ya? Pinjam rumusnya W. W sama dengan F kali S. Ya gampang, F yang ditanya, F-nya sendiri. Tinggal S-nya pindah. Tadinya dikali, pindah jadi bagi. W dibagi S. Ya. Nah, ini kita lihat dulu satuannya. Benar, jarak satuannya meter. Pemindahan satuannya meter, ya kan? Nah, usaha satuannya joule, udah benar. Ya udah, tinggal dihitung deh. 80 joule dibagi 4 meter, hasilnya adalah 20 satuan dari gaya Newton. Selesai. Easy? Ya, gampang ya. Oke, gampang banget. Next, kita ke contoh soal selanjutnya. Oke, screenshot kalau mau screenshot. Cekrek. Ya, jadi gampangnya nggak perlu catat-catat. Oke, sekarang kita ke contoh soal yang kedua dari usaha. Nah, ini agak complicated. Ini gabungan dari gaya resultan yang di bab 1. Ya, jadi usaha yang dilakukan resultan ketiga gaya pada gambar di atas adalah 30 joule. Jadi di sini yang diketahui sudah ada ya, W-nya sudah diketahui malah 30 joule. Nah, berapa meterkah benda tersebut berpindah dan menuju arah mana? Berapa meter? Berarti nyari jarak atau perpindahannya berapa. Nah, di sini kalau misalnya mau pakai rumus W, ya kan? W sama dengan F kali S. Nah, karena yang tanya S, berarti kan jadinya S sama dengan pindah nih F-nya. Jadi dibagi, jadinya kan W dibagi F. Ya kan? W-nya oke, udah ada 30 joule. Tapi F-nya belum ada. Gimana dong? Ya, kamu harus di sini kan di gambarnya ada gaya nih. Ya kan ada F. Nah, kamu harus totalin dulu cari FR. Ya, cari gaya resultannya semuanya, gabungin jadi satu. Masih inget kan? Kalau misalnya ke atas, arah panahnya ditambah. Ke kanan ditambah, ke kiri dikurang, ke bawah dikurang ya. Karena kalau gaya resultan itu nggak punya rumus, dia mengikuti arah panahnya. Nah, ini ada F1, ada F2, ada F3. Nah, F1 ini arahnya panahnya kemana? Ke kiri kan? Berarti dikurang. F2 ke kanan. Ya, berarti ditambah. Terus F3 arahnya ke kiri, berarti dikurang. Oke, kita tulis min 10 ditambah 30 dikurang 5. Utang 10 dibayar 30, berarti masih ada kembaliannya kan 20. Nah, punya uang 20 dibayar 5, berarti sisa uangnya 15. Masih ada sisa kan, berarti dia positif 15 Newton. Kalau positif berarti arahnya kan antara ke atas sama ke kanan kan. Atas ada nggak? Nggak ada kan, berarti arahnya cuma ke kanan. Berarti sini udah tahu nih jaraknya nanti
arahnya adalah ke kanan, ya kan? Nah, kemudian FR-nya udah ketemu nih, F totalnya, berarti kita tinggal masukin 15 Newton. Baru deh ya kita tahu perpindahannya. 30 dibagi 15 dapat 2 meter. Arahnya ke kanan. Selesai. Silakan screenshot. Cekrek. Gampang ya, gampang banget. Lanjut. Gimana? Oke, kita lanjut ke bab daya ya. Oke, kalau tadi kita udah ngomongin daya, ini ada hubungannya sama daya, sama usaha. Kalau kita udah lagi ngomongin daya, itu ada hubungannya dengan usaha pasti. Dan ada hubungannya juga dengan gaya ya. Daya, gaya itu beda. Kalau kamu pernah dengar paling kata-kata daya listrik ya. Atau daya deterjen. Oh, bukan. Bukan, kita lagi ngomongin fisika ya. Kalau daya listrik benar. Jadi daya itu sebutannya juga adalah laju energi. Dia adalah besar energi yang digunakan dalam setiap detik. Energi itu sama dengan usaha, yaitu W, ya, yang digunakan dalam setiap itu dibagi detik. Detik itu waktu, T kecil. Nah, berarti udah kelihatan nih rumusnya daya. Daya itu punya simbol adalah P besar. Jadi dari sini kita bisa tahu dari pengertian daya, bisa tahu rumusnya daya, yaitu P sama dengan W dibagi T. Sama kan? Jadi rumus bisa jadi pengertian, pengertian bisa jadi rumus. Itu gampang banget pokoknya kalau belajar fisika. Yang penting kamu nonton YouTube Ibu. Jika energi yang digunakan, kita lanjut ya. Jika energi yang digunakan besar, maka laju energinya akan semakin besar. Tentu. Ini kan perbandingan ya. Kalau pembagian itu sama dengan perbandingan. Jadi kalau misalnya W-nya, usahanya, energinya semakin besar ya, maka P-nya akan semakin besar gitu. Tapi kalau misalnya T-nya semakin besar, lihat dia berbanding terbalik, nggak sejajar. P itu sejajar sama W, jadi sama. Kalau W-nya besar, P-nya besar. Tapi kalau sama T, nah dia berbanding terbalik. Jadi kalau T-nya besar, berarti P-nya kecil gitu. Oke? Ya. Jadi kalau misalnya sejajar sama. Kalau W-nya kecil, berarti P-nya kecil gitu aja. Ya, kalau T-nya kecil, berarti P-nya besar. Ya, karena dia berbanding terbalik kalau sama T. Kalau sama P sama W itu sama. Oke, Ibu jelasin lagi. Kita lanjut. Nah, ini daya merupakan besaran turunan atau vektor, udah jelas, ini udah ada rumusnya. Nah, kemudian satuan internasionalnya adalah watt, dan dia dapat dirumuskan dengan rumus P sama dengan W dibagi T. Ya. Nah, yang mana P itu adalah daya, satuannya adalah watt. W tadi adalah usaha atau energi, satuannya adalah joule. T itu adalah waktu, satuannya adalah second atau detik. Oke. Sama rumus segitiganya. Gampang sih kalau W-nya ada di atas, udah pasti W-nya itu yang di atas. Ya, bawahnya P sama T. Kalau ditanya P, W dibagi T, ya kan? Kalau ditanya W, berarti P kali T, karena dia sejajar, ya kan? Kalau yang tanya T, ya asal lihat atas bawah lah. W sama P atas bawah, berarti W dibagi P. Oke. Silahkan screenshot. Cekrek. Oke, gampang ya. Kita lanjut. Nah, ini ada contoh soalnya. Seorang bermassa 50 kg menaiki tangga yang tingginya 10 meter. Seseorang bermassa, berarti ini diketahui M,
50 kg ya, memiliki tangga yang tingginya 10 meter. Berarti ini adalah H. Nah, selama 2 menit itu adalah T. Jika percepatan gravitasi G-nya itu adalah 10 meter per second persegi, maka daya yang dihasilkan itu adalah berapa? Nah, ini ada hubungannya tentang energi pada bab kelas 7. Ya, kalau ada massa, ada tinggi, ada gravitasi, berarti pakai energi. Energi itu banyak ya, kalau pada fisika itu banyak banget. Ada energi listrik, ada energi yang pakai rumus saja kita bahas ya. Kan tadi kan energi atau usaha ya. Nah, ini banyak banget. Kalau yang berhubungan dengan rumus ada energi potensial. Dia punya rumus EP sama dengan M kali G kali H. Terus ada energi kinetik. Apa sih bedanya energi potensial sama energi kinetik? Kalau energi potensial itu adalah energi yang dimiliki oleh benda-benda yang memiliki kedudukan atau ketinggian. Kayak misalnya buah kelapa di atas pohon, kipas angin menempel di atas genteng gitu. Bola yang dilemparkan ke atas. Nah, itu pokoknya yang dia punya ketinggian itu dia punya energi potensial. Pesawat terbang yang lagi terbang di udara, burung yang lagi terbang di udara, itu semuanya punya energi potensial karena dia memiliki ketinggian. Nah, kalau energi kinetik itu adalah energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Apa? Kipas angin lagi nyala, lagi bergerak, itu energi kinetik. Kamu lagi mengenjot sepeda, itu energi kinetik. Sepedanya jalan kan? Kamu lagi mengendarai sepeda motor, motornya juga jalan kan, bergerak, berarti energi kinetik. Nah, dia punya rumus EK sama dengan setengah dikali M dikali V pangkat 2 gitu. Nah, ada lagi energi mekanik. Energi mekanik itu adalah energi yang memiliki ketinggian dan juga memiliki kecepatan. Ya, jadi kayak misalnya pesawat terbang itu tinggi, jadi ada terbang di udara, terus kan dia bergerak juga, berarti dia memiliki kecepatan gitu. Berarti energi mekanik itu punya rumus energi potensial ditambah energi kinetik gitu. Nah, untuk yang kali ini kita ngebahas energi potensial karena tadi dia memiliki tinggi gitu ya. Nah, yang ditanya itu adalah daya kan. Daya itu kan rumusnya nih, ini sebenarnya udah ada jawaban sini, tapi biar kamu lebih jelas kita jawab di atas aja ya. Nah, kalau daya itu kan tadi rumusnya kan P sama dengan W dibagi T ya kan. Nah, W-nya ini belum ada. W-nya itu kan energi. Energi itu karena dia di sini energinya adalah energi potensial, berarti W sama dengan EP. Nah, pakai rumus M kali G kali H. Masanya berapa? 50 kg. Ini udah sat internasional ya, jadi nggak perlu ubah. Gravitasinya udah 10. Dikali ketinggiannya 10 meter. Berarti energinya adalah 5000 joule. Mau apapun bentuk energinya, kalau namanya energi satuannya pasti joule. Nah, udah kan energi itu, jadi kalau EP-nya 5000 berarti sama dengan W-nya juga 5000 karena energi usaha sama dengan energi ya. Satuannya sama-sama joule soalnya. Nah, udah, sekarang tinggal waktu di sini itu kan 2 menit, belum satu internasional, harus diubah. 1 menit ya itu adalah 60 detik. Berarti 2 kali 60. Berarti hasilnya ya 120 second. 120. Nah, kalau bisa coret. Berarti 500 dibagi 12. Itu hasilnya adalah 41,67 joule. Gitu. Oke. Paham ya?
Oke, silakan screenshot. Cekrek. Oke, sudah selesai sepertinya. Kita ngebahas ini lagi aja ya. Ini yang nomor 3 udahan. Ya, kita ngebahas yang nomor 1 dulu. Ya. Yang ini jawabannya di atas. Seorang anak ini menarik gerobak dengan gaya F 150 Newton. Jika gerobak berpindah berarti S 10 meter. Setelah dikenai gaya tersebut, hitunglah usaha. Mintanya adalah W. Ya, kita lihat satuannya. F udah benar Newton, S udah benar meter. Berarti kita langsung aja. Apa rumusnya? Iya. W sama dengan F dikali S. F-nya 150 Newton dikali 10 meter. Hasilnya adalah 1500 joule. Gampang ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah beban bermasa 20 kg. Berarti M diangkat setinggi H 4 meter dari atas tanah. Berapakah usaha yang diperlukan untuk mengangkat beban tersebut jika kecepatan gravitasi bumi itu adalah 10 meter per sekon persegi? Nah, ini yang ditanya hanya usahanya aja. Berarti yang ditanya hanya W-nya saja. Cuman karena ini ada M, ada G, ada H. Udah jelas ya kayak tadi ya. Berarti dia pakai rumus energi potensial. Rumusnya adalah M kali G kali H. Ya, masanya kita lihat udah satuan internasional kilogram, H udah meter, G-nya udah pas. Oke, udah meter per sekon persegi. Berarti kita langsung tulis M-nya 20 dikali G-nya 10 dikali H-nya 4. 20 kali 10 hasilnya adalah 200. 200 kali 4 hasilnya adalah 800 joule. Oke, selesai. Yang ini udah ya, yang tadi. Ya, sama kayak tadi. Oke, gampang kan? Gampang banget dong. Ya, silakan di screenshot. Krek. Oke, baik, sudah selesai tentang usaha dan daya. Oke, jadi kita review lagi. Usaha itu adalah suatu kemampuan ya, dimana kita bisa beraktivitas, bisa bergerak gitu karena adanya energi. Energi simbolnya adalah W besar, satuannya adalah joule. Dia memiliki rumus W sama dengan F kali S. Nah, sedangkan untuk daya itu adalah laju energi, di mana ya banyaknya usaha yang dibutuhkan setiap detiknya. Maka daya yang memiliki simbol fisikanya adalah P besar dengan satuannya adalah watt dinyatakan dengan rumus P sama dengan W besar dibagi T. Oke, gampang ya. Oh ya, satu lagi. Yang mana usaha itu adalah energi ya. Energi banyak bentuknya. Ada energi potensial, ada energi kinetik, ada energi mekanik, ada energi listrik, ada energi magnet, ada energi biogas, ada energi nuklir, ada energi otot, ada energi pegas. Ya, banyak sekali energi, pokoknya satuannya adalah yang penting joule atau kalori. Oke, gampang kan? Baik, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kita akan ngebahas tentang pesawat sederhana. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga manfaat.